Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 532, Memusnahkan The Arogan. Minggir, minggir. Petik 2. Di pintu masuk ke Huasan, ahli bawaan dari klan suci, klan Dongmen, berteriak ketika mereka melihat Wang Xian memimpin murid-muridnya. Kerumunan di sekitarnya dikejutkan oleh teriakan klan Dongmen, dan mereka berbalik untuk melihatnya. Raja Naga dari Sekte Naga. Minggir, minggir. Petik 2. Bahkan klan suci, Dongmen, segera pindah. Untuk apa pasukan kelas 1 seperti kalian masih berdiri di sana? Petik 2. Saat teriakan bergema, jalan menuju pintu masuk Huasan terbuka saat kerumunan menyaksikan Sekte Naga memasuki Huasan. Semua seniman bela diri memperhatikan orang-orang dari Sekte Naga. Mereka bingung. Melihat apa yang terjadi di sekitar, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Jalan ini dibangun dari pertumpahan darah yang dia sebabkan. Namanya dan otoritasnya ditetapkan melalui pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan klan suci harus menyingkir ketika mereka bertemu dengan Sekte Naga. Wang Xian berjalan ke depan tanpa emosi. Di belakangnya, klan dan sekte yang berbeda berdiskusi dengan lembut karena mereka hanya bisa melihat ke belakang. Pertempuran di Huasan akan berada di puncak tertinggi Huasan, yang terletak di wilayah tengah Huasan. Di tempat itu, puncak tertingginya lebih dari 2.000 meter. Pertempuran akan diadakan di sana. Ada selusin pintu masuk ke puncak tertinggi Huasan. Wang Xian berjalan di depan gerombolan itu. Seniman bela diri di depan dan di belakangnya setidaknya berjarak 100 meter. Kultus setan. Mereka adalah orang-orang dari diabolisme. Petik 2. Saat Wang Xian memimpin murid-murid Sekte Naga ke jalan bercabang, dia mendengar teriakan dari sisinya. Hehe, darah mereka sangat segar. Saya sangat berharap pertempuran besar akan segera berakhir. Setelah itu, kita bisa minum dan menyedot darah segar mereka sampai ke hati kita. Petik 2. Ini akan segera. Setelah Kaisar Qi mengalahkan Niu Shuang, pertempuran besar akan dimulai. Kami telah berbohong selama 50 tahun. Sekaranglah waktunya untuk menunjukkan taring kita. Petik 2. Hehe, beberapa suara arogan bergema. Ah, bak, bu, serangga berwarna merah darah ini. Crimson Bug, apa yang kalian inginkan? Pada saat ini, jeritan tajam menembus atmosfer. Jangan terlalu cemas, nak. Pertempuran besar belum dimulai. Diabolisme mengikuti aturan dengan cermat. Hehe, jangan jadi pengecut. Petik 2. Wang Xian berjalan ke depan dan melihat seniman bela diri dari Diabolisme, yang mengenakan pakaian merah, menggoda kelompok di ujung sana. Di balik pakaian merah longgar mereka, orang masih bisa melihat sesuatu yang bergoyang dan bergerak. Tak jauh dari situ, seorang gadis berdiri di belakang wanita lain. Wajahnya seputih salju. Di depan gadis itu, ada selusin serangga aneh yang tampak buas. Serangga ini memiliki mulut yang setajam silet. Beberapa dari mereka memiliki kaki yang tak terhitung jumlahnya sementara yang lain bergoyang-goyang. Semua serangga memiliki ciri yang sama, yaitu mereka seluruhnya berwarna merah dengan bau darah di sekitar mereka. Kumbang Crimson. Sekte elit di bawah 4 sekte iblis terkuat. Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan sekte suci di dunia bawah. Petik 2. Semua pembudidaya di Crimson Bug sangat mengerikan. Mereka membiakkan serangga dengan tubuh mereka. Semakin kuat bug ini, semakin kuat mereka. Karena sisa telah dimusnahkan, mereka secara luas dianggap memiliki kemampuan untuk menggantikan mereka. Petik 2. Beberapa pria parubaya yang berdiri di samping berkomentar. Saat mata mereka tertuju pada serangga berdarah di lantai, wajah mereka memucat. Seni kultivasi orang-orang di diabolisme semuanya aneh. Melihat kelompok di depan telah berhenti bergerak, Wang Xian mengangkat alis dan berteriak, jika kalian tidak bergerak, minggir. Ada serangga di depan. Setelah mendengar suara di belakangnya, gadis yang ketakutan itu menjawab dengan suara lemah. Hah! Ketika kerumunan di depan mendengar Wang Xian, mereka khawatir dan menoleh dengan rasa ingin tahu. Mereka tampak bingung sambil menatap Wang Xian dan kelompoknya. Tidak mengenali saya, Wang Xian mengangkat alis dan perhatiannya tertuju pada pakaian mereka. Sekelompok seniman bela diri dari pasukan kelas 2. Mereka sepertinya berasal dari keluarga atau klan yang sama. Di dunia bawah, semua pasukan kelas 1 dan kelas Sein akan mengenalinya.
Hanya kekuatan kelas 2 dan kekuatan yang lebih lemah yang mungkin tidak mengenalinya. Juga, pedang keliling dari ras ikan pedang emas dan 5 anggota ikan pedang emas lainnya berdiri berbaris dengan Mo Qinglong dan Wang Xian. Perawakan setinggi 2 meter mereka benar-benar menghalangi pandangan mereka terhadap murid-murid Sekte Naga, yang mengenakan topeng dan sayap iblis. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak mengenali Wang Xian. Wang Xian terkekeh dan berjalan lurus ke depan. Ketika anggota pasukan kelas 2 itu melihat Wang Xian berjalan ke arah mereka, mereka ragu-ragu sejenak sebelum bergerak cepat. Jika ada serangga, bunuh saja. Melihat selusin serangga berwarna merah darah aneh seukuran jari tengah seseorang di jalan di depan, Wang Xian melambaikan tangannya dengan santai. Bola api menyelimuti ke depan. Hah! Suara tajam terdengar dan selusin serangga berdarah aneh melompat ke arah pria paruh baya dengan kecepatan luar biasa. Wang Xian menyeringai dengan jijik. Pekik, pekik, pekik. Detik berikutnya, nyala api jatuh ke serangga berdarah dan tangisan mengerikan bisa terdengar. Setelah beberapa saat, mereka menjadi abu. Berani-beraninya kamu membunuh serangga berdarah saya. Kamu pasti lelah hidup. Petik 2. Melihat serangga berdarahnya dimusnahkan seketika, pria parubaya itu menggeram dengan kejam. Dia berbalik dan menatap Wang Xian. Pada saat ini, serangga berdarah di dalam tubuhnya sepertinya bisa merasakan amarahnya. 2 serangga berdarah seukuran kepalan tangan keluar dari lengan bajunya. Kedua serangga ini hanya memiliki 1 mata merah darah dan menatap dingin ke arah Wang Xian. Terus, Wang Xian memandang pria parubaya itu saat bibirnya membentuk senyuman. Penghinaan tertulis di seluruh wajahnya. Baiklah, Baozi. Kami memiliki janji dengan Sekte Ortodoks bahwa kami tidak akan memulai konflik di sini. Ingat saja dia, saat pertempuran besar dimulai, biarkan kutu busukmu menyantapnya dengan mewah. Petik 2. Orang tua di samping itu memandang Wang Xian dengan jelas sebelum mengingatkan pria paruh baya itu. Hehe, anak nakal, aku akan mengingat wajahmu. Jangan cemas. Aku akan mengejarmu dalam beberapa hari. Saya akan membiarkan lebih banyak serangga di tubuh Anda untuk menggantikan 13 serangga yang telah Anda bunuh. Hehe, saya tidak terburu-buru dan Anda juga tidak boleh terburu-buru. Petik 2. Pria parubaya itu menatap dingin ke arah Wang Xian. Pakaiannya berjatuhan dan dia tampak mengerikan. Beberapa murid dari keluarga kelas 2 di sekitar memucat saat melihat itu. Betapa sulit diatur dan sombongnya. Wang Xian memandang pria parubaya itu dan menunjukkan senyum tipis. Hehe, sekarang Anda telah menjadi mangsa saya, makan lebih banyak selama beberapa hari ke depan. Saat pertempuran besar antara Sekte Ortodoks dan Sekte Iblis dimulai, saya akan menggunakan mayat Anda untuk memberi makan bayi saya. Petik 2. Pria parubaya itu tersenyum menyeramkan, memperlihatkan giginya yang berwarna merah darah. Bau darah yang menyengat mengelilinginya. Beberapa anggota pasukan kelas 2 itu mundur beberapa langkah karena ketakutan. Sekelompok pengecut. Kehidupan Anda yang mudah dan nyaman akan segera berakhir. Nikmati beberapa hari terakhir dalam hidup Anda. Petik 2. Melihat mereka mundur, seorang pria muda berkomentar dengan mengejek. Kalian benar-benar berisik. Tampaknya saya telah memusnahkan terlalu sedikit orang dari diabolisme. Sebenarnya ada orang yang tidak bisa mengenali saya. Petik 2. Wang Xian melihat kerumunan lebih dari 100 anggota dari Crimson Bug. Dia melanjutkan dengan nada tanpa emosi, bunuh mereka semua. Bab 533, saatnya mendera semua orang. Bunuh mereka semua. Suaranya yang tanpa emosi terdengar di mana-mana, mengenai pasukan kelas 2 di sekitarnya, yang menunjukkan ekspresi terkejut. Yang mengejutkan mereka, kekuatan yang mengikuti di belakang Wang Xian berhenti ketika Sekte Naga berhenti. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan di depan ketika mereka melihat suara yang jelas. Semuanya kaget. Kelompok ahli dari klan Dongmen, yang merupakan kelompok terdekat, tidak bisa membantu tetapi menggerakkan bibir mereka. Aku ingin tahu siapa yang tidak menginginkan nyawanya. Saya pikir kita harus menjauh darinya. Sepertinya tidak aman untuk tinggal terlalu dekat dengan Sekte Naga. Petik 2. Beberapa ahli bawaan dari klan Dongmen sedang berdiskusi dengan lembut. Mereka ketakutan, karena pria galak ini membunuh siapa saja sesuka dia. Hari ini adalah hari pertarungan antara pemimpin Sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi dari Diabolisme. Keduanya telah membuat perjanjian bahwa tidak boleh ada konflik.
Sekte Suci Donghua juga telah mengeluarkan perintah bahwa tidak ada seniman bela diri yang diizinkan untuk menyerang hari ini. Sejak Sekte Suci Donghua dan aliansi Sekte Ortodoks telah mengambil posisi, siapa yang berani bergerak? Ini hanyalah gerakan bunuh diri. Tapi yang jelas, Sekte Naga tidak terikat oleh aturan ini. Bunuh kami semua. Sekelompok orang dari Crimson Bug tercengang oleh kata-kata Wang Xian. Mereka menatap tajam ke arah Wang Xian, memperlihatkan tampilan yang menyeramkan. Bunuh kami semua. Hiak-hiak, apa? Sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka, 20 sosok iblis muncul dari belakang Wang Xian, meluncurkan serangan mereka dengan kecepatan yang mendominasi. Berani-beraninya kamu melanggar aturan, pergilah ke neraka. 3 lelaki tua yang berdiri di garis depan Crimson Bug menjerit menyeramkan ketika mereka melihat serangan bayangan hitam. Boom-boom. Pada saat ini, skor Dragonian melepaskan penindasan menakutkan mereka dengan cakar naga yang menakutkan, menyapu para ahli Crimson Bug. Sial, kelompok yang terdiri dari 100 orang Bug Crimson tidak datang dengan sekte leluhur. Mereka adalah kelompok pertama yang mencapai tempat ini. Oleh karena itu, hanya ada 3 ahli kutu merah tingkat bawaan. Ledakan. Crimson Bug dikejutkan oleh aura mendominasi dari para Dragonian. Pakaian besar mereka menggelembung dan mengepak saat serangga merah bertitik tebal mulai merangkak menuju Dragonian. Boom-boom. Serangga merah besar meledak keluar, menyerang Dragonian, diisi dengan racun korosif yang menakutkan. Huff. Para Dragonian hanya menampilkan tatapan menghina saat mereka mengguncang tubuh mereka, melepaskan aura iblis yang intens sambil memblokir darah yang meledak-ledak. Mereka menyilangkan cakar naga mereka. Mendesis. Ark. Jeritan panik dan putus asa terdengar saat murid-murid Crimson Bug terkoyak. Semua serangga merah yang memelihara di dalam tubuh itu menjerit ketakutan. Berani-beraninya Sekte Ortodoks melanggar aturan. Sialan Anda, ahli bawaan dari Crimson Bug berteriak dengan wajah menakutkan dan jahat setelah menyaksikan ratusan murid hampir musnah. Serangga merah tua terbang ke langit dan meledak di udara, setinggi 1000 meter. Ledakan, cahaya merah tua menerangi langit, karena serangga itu adalah jenis sinyal. Saya bukan dari aliansi Sekte Ortodoks. Mengapa saya peduli? Petik 2. Setelah mendengar pakar kutu merah bawaan itu, Wang Xian mencibir. Ark, sebelum 3 ahli bawaan bisa mengatakan apapun, mereka dibantai oleh 3 Dragonian. Ik, kutu merah yang mengerikan masih ditemukan di mana-mana, mengeluarkan teriakan ngeri. Di samping mereka tergeletak mayat pemiliknya. Hanya 20 detik yang dibutuhkan untuk memusnahkan ratusan murid Crimson Bug, yang telah berteriak-teriak dengan arogan belum lama ini. Mereka tidak bisa melawan atau berjuang. Beberapa pasukan kelas 2 di samping Wang Xian tercengang dengan apa yang mereka lihat. Sekte Naga, itu Sekte Naga. Dia adalah Raja Naga. Petik 2. Seorang gadis, di sampingnya, menangis karena terkejut dan gembira. Kemarilah, Suner. Seorang wanita yang berdiri di sampingnya dengan cepat menariknya ke satu sisi saat dia melihat Wang Xian dengan cemas. Sekte Naga, Raja Naga. Murid lain dari pasukan kelas 2 juga terhuyung-huyung mundur dengan gentar. Reputasi adalah yang terpenting. Sekarang mereka telah menyaksikan Dragon King of Dragon Sekte membunuh sekelompok orang dari Crimson Bug, semuanya gemetar di sepatu bot mereka. Raja Naga, seorang lelaki tua menarik napas dalam-dalam dan menurunkan dagunya dengan tangan menangkup dan wajah pucat. Raja Naga, sisa orang dengan cepat membungkuk dengan tangan menangkup. Gadis itu, yang telah melihat Wang Xian dengan rasa ingin tahu, ditekan oleh wanita di sampingnya. Ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan jelas. Dengan satu ayunan, nyala api mulai membakar semua serangga merah di tanah di sebelah kanan. Siapa yang berani menyerang murid-murid Crimson Bug? Raungan tirani datang sebelum Wang Xian bahkan bisa mengambil 2 langkah. Dia melihat sosok merah melayang ke arah mereka dari sisi kanan belakang. Wang Xian berbalik dan berhenti bergerak saat dia melihat ke arah dengan wajah berseri-seri. Ada ribuan orang dengan seorang lelaki tua yang memiliki serangga aneh yang tampak seperti facehugger di kepalanya. Serangga itu tampak sangat menakutkan dan mengerikan dan menamparkan bagian atas kepala. Yang lebih menakutkan adalah wajahnya, karena ditutupi oleh serangga kecil bertitik tebal yang berputar-putar. Itu terlihat sangat mengerikan. Orang tua itu mengenakan jubah merah tua yang sangat besar dengan teror besar yang tersembunyi di dalamnya.
Berdiri di belakang lelaki tua itu adalah ahli bawaan dari Crimson Buck, yang tampak jelek dan mengerikan. Ketika kelompok itu tiba, semua orang dari pasukan kelas 2 tersentak. Mereka mulai menggigil. Jika perang antara yang baik dan yang jahat pecah, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana melawan sekelompok orang yang menakutkan ini. Aliran darah tajam yang masuk sudah membuat mereka sakit, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mengawasi orang-orang ini dengan kosong. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia melihat sekelompok orang ini. Dengan tatapan dingin yang menyapu pria tua itu, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan menyerang, musnah. Lihat ke lantai. Itu abu mereka." Petik 2. Orang tua itu sedikit terkejut saat dia menelusuri lantai dengan mata yang perlahan memerah. Sepertinya ada serangga menakutkan berenang di bola matanya. "Hebat, beraninya kamu membunuh murid-muridku. Karena kamu melanggar aturan dulu, aku akan memberimu pertumpahan darah." Petik 2. Orang tua itu membuka mulutnya cukup lebar sehingga orang bisa melihat cacing menggeliat di dalamnya. Dia adalah manusia cacing. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kelompok itu berhenti lagi? Petik 2. Itu Crimson Buck. Tadi, Raja Naga sepertinya telah memusnahkan mereka, dan sekarang, ahli kutu merah telah tiba. Petik 2. The Crimson Buck of Diabolism benar-benar mencari malapetaka mereka sendiri. Saya senang melihat ini. Orang-orang dari Diabolism benar-benar bodoh. Bagaimana mereka tidak mengenali Raja Naga dari Sekte Naga? Petik 2. Ini semakin seru. The Crimson Buck of Diabolism akan dimusnahkan. Petik 2. Saya yakin. Bagaimana orang yang menyinggung Sekte Naga tetap hidup? Itu hanya Buck Crimson belaka. Petik 2. Klan suci dan sekte leluhur berkomentar dengan semangat dan antisipasi. Mereka telah mengikuti di belakang Sekte Naga pada jarak 100 meter, menyeka keringat dari dahi mereka. Bab 534, Buck Crimson dimusnahkan. Kemanapun Sekte Naga pergi, akan ada pertumpahan darah. Kerumunan dari Diabolism sombong dan mendominasi. Setelah melalui insiden dengan Remains, Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik tentang Diabolisme. Sekarang murid Crimson Buck bertindak sombong dan arogan di hadapannya, dia secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Ketika tiba waktunya untuk membunuh, dia akan melakukannya. Wang Xian sama sekali tidak merasa bersalah karena telah membunuh orang-orang dari Diabolisme. Demikian pula, dia tidak akan merasa bersalah karena membunuh musuh-musuhnya. Adapun orang-orang yang baik hati, atau orang-orang atau pasukan yang tidak bersalah, Wang Xian tidak akan membunuh dengan sembarangan. Selama ini, Wang Xian telah mengadopsi sikap tidak menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya di dunia bawah. Jika orang lain menyinggung perasaannya, dia harus membunuh mereka. Secara alami, anggota Crimson Buck di depannya terlihat buas dan bahkan sedikit jahat. Dalam pandangan Wang Xian, mereka bahkan tidak bisa dianggap manusia. Melihat bagaimana Wang Xian dengan santai menunjuk abu para murid dari Crimson Buck sambil menjawab, pasukan kelas 2 di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi merasakan mulut mereka berkedut. Mereka mencari lebih dari 1000 ahli dari Crimson Buck dan terhuyung mundur ketakutan. Mereka takut dan diteror. Setelah bergerak mundur 100 meter, mereka akhirnya berhenti di depan klan Dongmen. Pada saat ini, mereka menghela nafas panjang. Apa yang terjadi? Para ahli dari Crimson Buck semuanya ada di sini. Petik 2. Karena bagian dari gunung itu menghalangi pandangan mereka, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di sebelah kanan mereka. Ketika seorang ahli bawaan dari klan Dongmen melihat pasukan kelas 2 mundur ke arah mereka dengan ngeri, dia segera menanyakan ini. Para ahli dari Crimson Buck semuanya ada di sini. Ada lebih dari 1000 dari mereka dan mereka benar-benar menakutkan. Seorang lelaki tua menjawab, berbicara dengan ahli bawaan dari klan Dongmen dengan hormat. Mereka benar-benar di sini. Haha, bagus. Sekte iblis lain akan dimusnahkan. Petik 2. Ketika ahli bawaan itu mendengar orang tua itu, dia tidak bisa menahan senyum. Kerumunan di belakangnya juga mengungkapkan senyuman. Menyinggung Sekte Naga, orang-orang ini pasti lelah hidup. Bukankah mereka pernah mendengar pepatah, kamu lebih suka menyinggung Hades daripada menyinggung Raja Naga? Saat orang-orang di depan berhenti, mereka yang berada di belakang hanya bisa melakukan hal yang sama. Beberapa bergegas orang di depan mereka dengan tidak sabar. Alhasil, berita bentrokan antara Raja Naga Sekte Naga dan Kumbang Merah dengan cepat menyebar.
Crimson Bug pasti lelah hidup. Lagu ke telingaku. Raja Naga akan memusnahkan sekte iblis lainnya. Petik 2. Sekte Naga sangat terkenal. Jika mereka benar-benar memusnahkan Kutu Merah, semua diabolisme mungkin akan mengejar sekte Naga. Petik 2. Ini bukan hanya diabolisme, sekte suci Donghua mungkin akan mengejar mereka juga. Dia terlalu berani. Petik 2. Kerumunan di belakang berdiskusi sementara, di depan mereka, Wang Xian memandang ribuan orang aneh dari Crimson Bug dengan senyum berseri. Bunuh kita semua, cobalah. Saya berharap Crimson Bug memiliki kemampuan untuk melakukannya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia membalikkan tubuhnya sedikit untuk menghadapi seluruh kerumunan dari Crimson Bug. Hanya untuk membiarkanmu mengalami kematian yang baik, aku akan memberitahumu bahwa orang yang akan membunuh kalian semua adalah Sekte Naga. Membunuh. Wang Xian memerintahkan dengan dingin. Kali ini, bukan hanya 50 naga yang menyerang, 150 ikan todak emas juga menyerang. Roving Sword tidak bergerak. Ini karena mereka tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan. Jika dia benar-benar berpartisipasi, dia akan menghabisi semua musuh dalam satu serangan. Wang Xian masih ingin melihat kekuatan sebenarnya dari ras ikan pedang emas. Membunuh. Ketika Wang Xian membuat pesanannya, semua naga dan ras ikan pedang emas pindah. Dalam sekejap, aura pembunuhan yang menakutkan memenuhi seluruh langit. Energi KTT emas, aura iblis, dan niat membunuh yang tak tertandingi bahkan mengejutkan orang-orang yang berada 100 meter di belakang. Aura yang sangat menakutkan. Mundur. Kita harus mundur lebih jauh. Petik 2. Orang-orang dari klan Dongmen yang belum mencapai tingkat bawaan memucat. Para ahli dari klan Dongmen segera berteriak saat mereka mundur dengan cepat. Aura dari lebih dari 150 ahli bawaan bersama-sama dan 5 ahli alam dan bahkan bisa mencekik ahli bawaan. Mereka tidak berani menyaksikan perkelahian sama sekali karena mereka bergegas kembali dengan ngeri. Jelas, ketika Wang Xian membuat pernyataan terakhirnya tentang siapa yang akan membunuh mereka, mata lelaki tua di garis depan kelompok Crimson Bug melebar. Rasa takut langsung mencengkeramnya. Ketika dia melihat sosok-sosok mengerikan itu menyerbu ke arahnya, dia langsung merasa seolah-olah berada di dalam gudang es. Tubuhnya menggigil dan kedinginan. Ya ampun, ini, semua yang ada di belakangnya adalah ahli bawaan. Bagaimana ini bisa? Dan 5 orang di depan, mereka adalah ahli dan realem. Mereka adalah ahli pada level yang sama dengan saya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli yang tak tertandingi? Petik 2. Sebagai salah satu wakil pemimpin dari Crimson Bug dan ahli alam dan yang tak tertandingi, ini adalah pertama kalinya dia merasa takut. Ketika Wang Xian mengatakan mereka berasal dari Sekte Naga, hatinya hancur. Sekte Naga adalah kekuatan yang telah memusnahkan sisa-sisa yang kuat dan kelompok orang di depannya ini berasal dari Sekte Naga. Pemuda itu adalah Raja Naga. Melihat para ahli menyerang ke arahnya dari segala arah, dia berteriak dengan ngeri, Raja Naga, Kutu Merah kami tidak berseteru denganmu. Mengapa Anda harus memusnahkan kami? Petik 2. Karena saya ingin mewakili keadilan. Oleh karena itu, aku memusnahkan kalian semua. Wang Xian menjawab dengan nada acuh tak acuh. Puff. Wakil pemimpin Sekte Crimson Bug juga memuntahkan darah. Melihat ahli ikan todak emas yang menyerangnya, dia segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Lari, lari segera. Petik 2. Lari. Wakil pemimpin Sekte Crimson Bug tidak ragu sama sekali saat dia berteriak dengan ngeri. Keberadaan yang menakutkan ini jauh melebihi harapannya. Bukankah Sekte Naga hanya memiliki 50 ahli bawaan? Bukankah Raja Naga satu-satunya ahli alam dan di Sekte Naga? Bagaimana ada lebih dari 150 ahli bawaan dan 5 ahli alam dan di sini? Apa yang harus dilawan oleh Crimson Bug? Raungan dari wakil pemimpin Sekte Crimson Bug bergema di seluruh huasan. Bahkan jika seseorang berdiri beberapa puluh kilometer jauhnya, dia akan bisa mendengarnya dengan jelas. Tebasan pedang spiritual kuno. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan bersinar menyilaukan dan menerangi langit. Gemuruh. Sinar emas sepanjang 10 meter menebas ke arah wakil pemimpin Sekte Crimson Bug. Apa? Melihat sinar pedang emas mendekatinya, wakil pemimpin Sekte Crimson Bug terperangah. Kembalinya pedang spiritual. Pada saat ini, suara tanpa emosi bergema dan sinar keemasan panjang dari ujung pedang terbang. Namun, sinar cahaya keemasan ini datang tepat di hadapannya.
Satu dari depan dan satu lagi dari belakang. Tebasan pedang spiritual kuno. Ras ikan pedang emas menyerupai pedang surgawi. Saat mereka mengayunkan bilahnya, ribuan makhluk terbunuh seketika. Ark, pada saat ini, teriakan celaka bergema di seluruh langit Huasan. Jalur teknik pedang secara luas dianggap sebagai jalur pembunuhan terkuat. Pedang surgawi adalah yang terkuat di dunia. Karena bakat mereka, ras ikan todak emas memiliki pedang tajam sejak lahir. Setelah berlatih teknik pedang spiritual kuno dan berlatih di Dragonfield, teknik pedang mereka bisa menang atas dunia. Pedang pembunuh yang menakutkan bahkan lebih tajam dari serangan dari para Dragonian. Crimson Bug hanya memiliki 20 ahli bawaan. Tidak mungkin mereka bisa menahan gelombang serangan dari lebih dari 150 ahli bawaan. Adapun bagi mereka yang bahkan tidak berada di alam bawaan, keadaan mereka bahkan lebih brutal. Setelah pedang pembunuh dan aura iblis yang menakutkan menyapu, kurang dari 5 orang masih hidup. Ketika wakil pemimpin dari Crimson Bug melihat ini, penglihatannya menjadi gelap. Dua ujung pedang menebas tubuhnya. Bab 535, Dunia adalah musuh. Ark, jeritan panik dan putus asa terdengar karena itu benar-benar berlebihan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Crimson Bug telah musnah total. Tak satu pun kekuatan akan percaya kecepatan seperti itu ketika kata itu keluar. Crimson Bug sebanding dengan keberadaan Sekte Suci. Namun, itu telah musnah dalam waktu singkat. Bahkan Pakar dan Realem telah terbunuh dengan mudah. Wang Xian merasa puas dengan apa yang dilihatnya. Kekuatan klan ikan todak emas telah melampaui harapannya. Mengingat kekuatan tempur mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh para Dragonian. Bagaimanapun, satu adalah naga buatan manusia, sementara yang lain telah melalui baptisan kolam naga yang memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi naga asli di masa depan. Serangga merah yang tak terhitung jumlahnya merangkak di sekitar lantai sementara Wang Xian mengayunkan lengannya dan melemparkan Nether Skull. Black Nether Flame segera menyelimuti serangga dan mayat. Mendesis. Suara yang agak membatu terdengar saat Nether Skull membuka mulutnya untuk melahap Nether Flame. Deity Lady of Nether Flame Denomination tidak akan pernah mengira Nether Skull bisa menghabiskan begitu banyak energi di tangan Wang Xian. Amitabha, dermawan mana yang mengambil nyawa di sini? Apakah dia ingin melanggar aturan? Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit ketika 20 biksu botak muncul dari gunung di selatan. Mereka mengenakan kasaya merah tua dengan manik-manik berwarna merah darah di tangan mereka. Mereka menunduk dengan alis berkerut. Crimson Bug, murid mereka semuanya musnah. Petik 2. Suara lain datang dari barat daya. Satu persatu, para ahli yang memiliki sabit dan mengenakan hudais hitam kebesaran muncul dari pegunungan. Mata mereka berkilauan dengan sinar hitam. Sekte Raja Naga dari Naga. Beraninya kalian muncul di tempat ini. Petik 2. Sekelompok ahli ditangguhkan di udara, melihat ke arah Wang Xian. Niwuya, di tengah, menatap tajam ke arah Wang Xian dengan ekspresi kebencian. Sekte Raja Naga dari Naga benar-benar memusnahkan Crimson Bugs of Diabolism. Hahaha. Petik 2. Beberapa ahli dari Sekte Suci melompat ke puncak gunung di tenggara. Ketika mereka melihat ke sini, mereka menarik napas dingin. Wang Xian menyapu pandangannya ke Sekte Suci Donghua dan beberapa sekte dari Diabolisme. Dengan bibirnya sedikit ditarik, dia berkata, kutu merah menyinggung perasaanku, jadi mereka pantas mati. Raja Naga, kupikir kau hanya menggali kuburanmu sendiri dengan datang ke sini hari ini. Setelah pemimpin sekte kami melenyapkan Kaisar Qi, itu akan menjadi malapetaka Anda. Petik 2. Niwuya menatap Wang Xian dengan mata merah saat dia berteriak dengan suara rendah. Apa yang terjadi tadi malam hanyalah permulaan. Tidak perlu terburu-buru, karena aku akan memusnahkan Sekte Suci Donghua. Petik 2. Wang Xian melihat ke arah Niwuya dan berbicara dengan nada datar. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan dimusnahkan. Niwuya mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia mendengus dan melompat ke bawah. Jadi itu adalah Raja Naga dari Sekte Naga yang memusnahkan sisa-sisa dan sekarang, kumbang merah muda. Apakah Anda menyatakan perang dengan kami? Tanya para ahli dari Rich Spirits dengan dingin, dengan pakaian hitam dan arit di tangan mereka. Aku akan membunuh siapapun yang mengacau denganku. Wang Xian menoleh dan melanjutkan dengan getaran sombong, kalian tidak terkecuali.
Amitabha, jika kamu melakukan dosa pembunuhan, kamu akan pergi ke neraka. Para ahli dari kuil roh iblis perlahan berbicara. Mereka memandang Wang Xian satu kali sebelum mereka berbalik dan pergi. Wang Xian sedikit meringkuk. Dengan ayunan lengan, tengkorak neter terbang kembali ke tangannya, meninggalkan lantai abu. Ayo pergi. Wang Xian menuju ke puncak tertinggi Huasan dengan senyuman di wajahnya. Dia sama sekali tidak peduli untuk memusnahkan Crimson Bug dengan mudah. Kedatangan klan ikan todak emas meningkatkan fondasi Wang Xian 2 hingga 3 kali lipat. Roving Sword bisa melawan seorang ahli realem buding. Wang Xian juga bisa menangani atau membunuh seorang ahli alam buding. Menilai dari situasi di dunia bawah sekarang, yang terkuat adalah Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Keduanya paling banyak adalah ahli realem buding. Dia bisa melawan mereka. Karenanya, dia tidak takut. Penghancuran Crimson Bug hanya butuh beberapa menit. Setelah jeritan putus asa, ahli Crimson Bug yang tak tertandingi akhirnya tahu bahwa mereka berasal dari Sekte Naga. Oleh karena itu, tidak ada keraguan untuk membuat semua murid melarikan diri. Petik 2. Sepertinya aku juga mendengar suara dari ahli Sekte Suci Donghua. Semua ahli dunia bawah telah mendengar geraman dan tangisan. Petik 2. Setelah melihat kepergian Sekte Naga, kekuatan dari dunia bawah perlahan mengikuti dari belakang. Ketika mereka melihat abu yang menelusuri bentuk manusia di sisi kanan, mereka menghirup udara dingin. Dalam waktu singkat, kekuatan menakutkan yang sebanding dengan Sekte Suci dimusnahkan. Kekuatan Sekte Naga mendominasi. Kita tidak bisa menyinggung Sekte Naga. Puncak Huasan telah menjadi area pemandangan yang agak penting. Namun, tidak ada pria biasa kecuali seniman bela diri ada di sini hari ini. Ketika Wang Xian mendekati puncak Huasan, semua seniman bela diri sudah mengemasi tempat itu. Ketika seniman bela diri ini melihat Wang Xian dan gengnya, mereka sedikit tercengang, dengan ekspresi kagum di mata mereka. Perasaan ini. Petik 2. Tiba-tiba, alis Wang Xian berkerut saat dia melihat ke arah gunung di sebelah kirinya. Ini adalah perjalanan kedua Wang Xian ke Huasan, dan ini juga kedua kalinya dia merasakan perasaan yang aneh. Pertama kali adalah di jembatan abadi Zhongfang yang legendaris, aspek aneh lainnya dari Huasan. Ketika Wang Xian mencoba melihat ke arah itu dengan mata menusuknya, dia sepertinya diblokir oleh energi unik. Hari ini, perasaan itu semakin kuat ketika dia mendekati puncak Huasan. Dia menyipitkan matanya sedikit dengan pancaran biru dan merah berkedip di dalamnya. Saya masih terhalang oleh semacam energi. Hanya saja energinya lebih lemah di tempat ini. Mengapa Huasan selalu memberi saya semacam perasaan bahwa ada dunia lain yang tersembunyi di dalamnya? Energi itu terasa seperti semacam susunan di Istana Naga. Apakah ada susunan yang bagus di tempat ini? Wang Xian memiliki semua pertanyaan di benaknya saat dia merenung sambil mengerutkan kening. Aneh, aneh, aneh. Arai adalah sesuatu yang ada dalam legenda. Satu-satunya arai di dunia bawah yang dia temui adalah di Donghua Secret Sect, dan kekuatan dari arai itu biasa saja. Arai di sini telah mencapai tingkat yang mencengangkan, sehingga dia hanya bisa merasakan sedikit tingkat keseraman dengan kekuatannya saat ini. Saat Wang Xian berdiri di sana tenggelam dalam pikirannya, berbagai sekte dan klan dari dunia bawah sedang menuju ke kaki puncak tertinggi Huasan. Ketika seniman bela diri itu lewat dan melihat Wang Xian tenggelam dalam pikirannya, mereka berbisik di antara mereka sendiri. Begitu mereka tiba di kaki puncak tertinggi, aliansi sekte ortodoks dan diabolisme telah terbagi menjadi dua kubu yang berbeda. Dalam hal jumlah, diabolisme memiliki lebih sedikit orang daripada aliansi sekte ortodoks dengan beberapa kali lipat. Namun, setiap seniman bela diri diabolisme memancarkan aura yang kuat. Sebelum pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi dari diabolisme tiba, semua seniman bela diri bertukar percakapan dengan suara rendah. Pada saat ini, Sekte Suci Donghua mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa aliansi sekte ortodoks akan melenyapkan sekte naga setelah pemimpin sekte Ni Wushuang mengklaim kemenangan. Terlepas dari klan Sui dan klan Xiao, yang tidak setuju dengan itu, semua sekte suci dan klan suci dalam aliansi sekte ortodoks dianggap tertutup. Adapun diabolisme, semua denominasi di diabolisme telah memutuskan bahwa mereka akan memusnahkan sekte naga setelah pertempuran. Sekte Naga akan menjadikan dunia sebagai musuh mereka. Bab 536, Pria Sejati Menghadapi Lawan Kuat Secara Langsung 1.
Mengapa pemimpin sekte Niu Shuang dan Kaisar Qi belum ada di sini? Waktu yang diatur untuk pertempuran mereka akan segera dimulai. Petik 2. Para ahli akan selalu menjadi yang terakhir muncul. Jangan cemas. Ketika waktunya tiba, dua ahli yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akan muncul entah dari mana. Petik 2. Orang-orang dari diabolisme benar-benar menjijikkan. Lihat mereka. Dia memiliki ular sebagai rambutnya. Betapa menjijikkannya itu. Petik 2. Mereka adalah orang-orang dari Curse Venom. Di antara sekte iblis, Curse Venom dapat membunuh tanpa meninggalkan jejak. Kamu harus hati-hati. Jika tidak, Anda mungkin akan dibunuh sebelum Anda menyadarinya. Petik 2. Di mana Raja Naga dari Sekte Naga? Kudengar orang-orang dari aliansi Sekte Ortodoks dan Diabolisme ingin membunuh Raja Naga. Karena itu, akan ada dua pertempuran zaman hari ini. Petik 2. Raja Naga terlalu sulit diatur dan tak kenal takut. Saat mereka tiba, mereka memusnahkan Crimson Bug. Mereka benar-benar bermusuhan dengan seluruh dunia bawah. Petik 2. Wang Xian baru saja tiba di dasar puncak tertinggi di Huasan. Saat dia melangkah masuk, dia mendengar semua jenis diskusi. Bibirnya melengkung menjadi senyuman saat dia melihat ke seberang. Di bagian bawah puncak tertinggi Huasan, jelas ada dua kamp terpisah. Sekte Ortodoks dan Diabolisme. Wang Xian tersenyum dan berjalan menuju ke tengah dua kamp. Tidak ada orang di sana dan itu bisa dianggap sebagai garis pemisah dari dua kubu. Sekarang Wang Xian telah berjalan ke arah ini, makna yang mendasarinya jelas bagi semua orang. Raja Naga dari Sekte Naga. Raja Naga. Ketika Wang Xian memimpin lebih dari 200 orang, bagian bawah puncak tertinggi Huasan langsung terdiam. Di sekelilingnya, setidaknya ada 100.000 orang yang tersebar dengan padat di bagian bawah puncak. Sekte dan keluarga yang lebih lemah atau lebih kecil itu hanya bisa berdiri dan menonton dari kejauhan. Kedatangan Wang Xian dan Sekte Naga langsung menarik perhatian seluruh kerumunan. Garis pemisah sama sekali tidak lebar pada awalnya. Namun, kekuatan dari diabolisme langsung mundur saat Wang Xian dan Sekte Naga melangkah maju. Kekuatan kelas 1 dari aliansi Sekte Ortodoks juga secara naluriah mundur sedikit. Tidak peduli apakah mereka berasal dari aliansi Sekte Ortodoks atau Diabolisme, mereka semua takut dan waspada terhadap Raja Naga dari Sekte Naga. Apakah Sekte Naga dianggap sebagai kamp ketiga sekarang? Sial, begitu Sekte Naga tiba, mereka yang berada di tepi dari Diabolisme dan aliansi Sekte Ortodoks secara naluriah pindah untuk memberi ruang bagi mereka. Petik 2. Aku akhirnya bisa melihat Raja Naga. Dia sangat muda, terlalu muda. Seluruh kerumunan telah melihat ke arah tempat Wang Xian berdiri. Ada sekitar 200 orang di belakangnya. Pada saat yang sama, diskusi ringan terjadi di mana-mana. Raja Naga, kau akan segera mati dengan kematian yang mengerikan. Tiba-tiba, raungan marah bergema dan mengejutkan kerumunan. Kerumunan itu menoleh ke arah istana Kors Iblis. Dua pria tua dengan pakaian merah darah menatap tajam ke arah Wang Xian. Salah satu pria tua itu bermata non-manusia. Sebuah antena menakutkan menjulur keluar dan menatap ke depan dengan menakutkan. Orang tua lainnya memiliki laba-laba berwarna merah darah padanya. Keduanya memelototi Wang Xian dengan kebencian yang dalam. Itu adalah pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte dari Crimson Bug. Pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte dari Crimson Bug datang bersama Istana Mayat Iblis. Pada akhirnya, beberapa diskusi pecah dari samping beberapa murid sekte iblis. Wang Xian memandang kedua pria tua itu, mengungkapkan senyuman dan berkomentar, kalau begitu, datang dan bunuh hidupku. Raja Naga, jangan terlalu sombong. Aku, Yan Chong, pasti akan membiarkan serangga berdarahku melahap semua daging di tubuhmu. Petik 2. Pemimpin sekte dari Crimson Bug mengepalkan tinjunya dengan erat saat matanya berubah menjadi merah. Hehe, Wang Xian tersenyum mengejek. Dia menyilangkan lengannya dan tidak memperhatikan anggota Crimson Bug yang tersisa. Abis, Sekte Naga. Di lokasi Sekte Suara Surgawi, beberapa ahli tampak sedikit pahit. Murid abis yang menjadi murid dari Sekte Naga telah disimpulkan oleh orang lain ketika mereka pergi untuk membunuh para ahli dari Sekte Suci Donghua. Sekte Suara Surgawi jelas telah memperoleh informasi ini. Mengingat saat abis menyerbu Sekte Suara Surgawi untuk membunuh orang suci dan cucu dari wakil pemimpin sekte, mereka mengertakkan gigi dan mata mereka sedingin es. Raja Naga dari Sekte Naga. Tunggu saja aku.
Petik 2. Di mana sekte suci Donghua berdiri, penguasa Pulau Ular Laut berdiri di sana dengan ekspresi suram. Di sampingnya, ada 15 ahli bawaan lainnya selain putranya. Ini adalah kekuatan penuh Pulau Ular Laut. Para ahli dari sekte suci Donghua yang berdiri di dekatnya juga menatap dingin ke arah Wang Xian. Wang Xian bisa merasakan niat membunuh yang kuat datang ke arahnya. Kekejaman bersinar di matanya. Dia tidak sedang terburu-buru. Setelah pertempuran antara Ni Wushuang dan Kaisar Qi, sudah waktunya baginya untuk mengatasi keluhan ini. Pertempuran yang intens pasti akan mengakibatkan luka parah atau bahkan kematian. Kedua belah pihak mungkin menderita luka parah pada saat bersamaan juga. Ketika saatnya tiba, dia akan dapat menangani seluruh dunia bawah dan diabolisme dengan pedang keliling, 5 ahli alam dan lebih dari 200 ahli bawaan yang datang bersamanya. Dia bisa saja membunuh mereka yang tidak yakin akan kekuatannya pada saat itu. Wang Xian melihat ke seluruh kerumunan klan suci dan sekte di belakang sekte suci Donghua, Istana Mayat Iblis, Kuil Roh Iblis, Roh Alang-Alang, Kutu Merah, dan banyak kekuatan lainnya. Ni Wushuang, aku di sini. Tiba-tiba, raungan menggelegar di langit. Suara nakal datang dari kejauhan. Suara itu bergema dengan awan yang bergemuruh dan seorang pria berpakaian hitam terbang dari utara. Pria itu menyerupai pria Parubaya. Warna kulitnya agak hitam dan rambutnya mencapai pinggangnya. Di belakangnya, dia membawa peti mati hitam. Orang di peti mati hitam itu menyerupai mayat yang telah mati selama 10.000 tahun dan tidak memiliki ekspresi. Aliran aura hitam berputar di sekelilingnya secara bertahap. Pria itu mengambil langkah demi langkah di udara seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Namun, ia menempuh beberapa ratus meter dengan setiap langkah. Dia sangat cepat. Pria itu berhenti di atas istana mayat iblis dan menunggu dalam diam. Kaisar Qi. Semua orang di diabolisme membungkuk dan menyapa pria itu dengan hormat. Beberapa ahli diabolisme berseri-seri dengan rasa takut dan hormat. Dia setara dengan dewa di mata mereka. Aku juga di sini. Ketika pria Parubaya berdiri di depan sekte iblis, suara benturan logam bergema dari jauh. Persis seperti komet yang meninggalkan jejak saat melintasi langit, seorang pria melintasi langit di atas huasan. Itu adalah pria tua yang diselimuti cahaya keemasan samar. Rambutnya sedikit tidak terawat dan dia memiliki getaran yang kasar dan sulit diatur di sekitarnya. Lengannya berwarna emas kusam dan bersinar redup. Di belakangnya, dia membawa pedang panjang. Pedang panjang itu memiliki panjang 1,6 meter dan sangat kuat. Di atasnya, ada 2 cincin seukuran telapak tangan lainnya. Pemimpin sekte Ni Wushuang tiba, berdiri di atas sekte suci Donghua dan menatap Kaisar Qi. Di bawahnya, semua seniman bela diri di dunia bawah, termasuk ahli dan realem dari semua klan dan sekte suci lainnya, menurunkan tubuh mereka dan menyapa Ni Wushuang dengan sangat hormat. Kaisar Qi dari diabolisme adalah ahli terkuat dalam diabolisme. Semua diabolisme bersedia memberi hormat padanya. Demikian pula, Ni Wushuang sama untuk sekte ortodoks. Ini adalah rasa hormat untuk 2 ahli tertinggi di masa sekarang. Lebih dari 100.000 orang menghormati kedua ahli ini. Satu-satunya pengecualian adalah Wang Xian yang menyilangkan lengannya dan berdiri di tengah. Dengan wajah tersenyum, dia berdiri tegak dan melihat ke arah Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Saya harus mengatakan bahwa penampilan mereka berdua akan lebih keren dengan BGM. Bab 537, Pria Sejati Menghadapi Lawan Kuat Secara Langsung 2. Wang Xian memeluk tangannya saat dia melihat kedua ahli tertinggi itu. Dengan senyuman di mulutnya, dia menunggu perang besar tiba. Kaisar Qi, Anda harus membalas Kutu Merah. Sekte Raja Naga dari Naga baru saja membunuh semua anggota klan kami dari Kutu Merah. Petik 2. Tiba-tiba, pemimpin Crimson Bug melapor kepada Kaisar Qi dari diabolisme dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Kaisar Qi, yang berdiri di udara, menurunkan dagunya perlahan saat dia melihat pemimpin Crimson Bug yang menyedihkan. Dia menoleh perlahan ke arah Wang Xian. Pemimpin sekte, Raja Naga dan Sekte Naga menerobos ke Donghua kemarin dan membunuh penatua tertinggi Zhou, bersama dengan 15 murid bawaan dan ratusan elit kami. Setelah melihat pemimpin Kutu Merah membuat keluhan kepada Kaisar Qi, Ni Wuya ragu-ragu sebelum dia melapor ke Ni Wushuang juga. Pemimpin sekte Ni Wushuang masih tidak menyadari fakta bahwa para ahli dari sekte suci Donghua telah terbunuh kemarin.
Berani-beraninya kamu membunuh murid dari Sekte Suci Donghua. Ni Wushuang menyipitkan matanya saat dia mengintip dari balik bahunya dan menatap Wang Xian. Di kaki puncak tertinggi Huasan, Raja Naga dari Sekte Naga paling menonjol. Dengan lebih dari 200 orang berdiri dalam garis terpisah, mereka terbagi dari sisi ortodoks dan iblis. Pada saat yang sama, semua orang sedang sujud dengan hormat barusan. Hanya sekelompok dari mereka yang berdiri di sana dengan senyum di wajah mereka. Kaisar Qi memandang Sekte Naga. Ni Wushuang juga melakukan hal yang sama. Setelah melihat ini, semua orang di dunia bawah menahan nafas dengan tatapan kosong. Secara khusus, orang-orang dari Sekte Suci Donghua dan Diabolisme yang berseteru dengan Sekte Naga. Baik Ni Wushuang dan Kaisar Qi melihat ke arah Raja Naga. Saya yakin mereka sudah selesai kali ini. Petik 2. Mereka menerima perhatian dua ahli tertinggi, membuat musuh dengan dua kekuatan ahli. Kali ini, Sekte Naga benar-benar hancur. Petik 2. Kali ini, Sekte Naga benar-benar bermain api. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Petik 2. Apakah kalian berpikir Ni Wushuang atau Kaisar Qi akan dengan mudah memusnahkan Sekte Naga sebelum pertarungan mereka? Bisa jadi. Mengingat kekuatan tempur mereka yang tak terkalahkan, mereka mungkin bisa memusnahkan Sekte Naga dalam 1 menit. Petik 2. Sekte Naga sepertinya telah merekrut 100 murid aneh lainnya. Sayang sekali Raja Naga telah menyinggung Kaisar Qi dan Ni Wushuang. Mereka pasti akan menyerang. Petik 2. Kekuatan yang berdiri jauh di belakang sedang berdiskusi dengan suara lembut saat mereka menyaksikan acara berlangsung. Memprovokasi dua ahli tertinggi dari Sekte Ortodoks dan Diabolisme hanya akan menjatuhkan Raja Naga. Menurutku Raja Naga adalah orang yang keren dan gagah. Mengapa pemimpin Sekte Ni Wushuang ingin membunuhnya? Astaga, dia orang baik. Petik 2. Diam, Suner. Berhenti mengomel. Dalam keadaan seperti itu, memusnahkan Sekte Naga tidak bisa dihindari, dan itu disebabkan oleh tindakannya yang terlalu tidak bermoral. Petik 2. Bu, tapi dia menghancurkan dua dominasi diabolisme yang kuat. Mengapa? Nak, hentikan komentarmu jika kamu tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dia. Semua sekte suci dan klan suci tidak menyukai caranya melakukan sesuatu. Eksistensi seperti itu seperti memeluk bom bunuh diri. Tak satu pun dari kita ingin meledak sendiri. Petik 2. Kembali ke salah satu tempat di kaki puncak Huasan, gadis yang menangis saat melihat kumbang Crimson berkomentar dengan ketidakpuasan. Ibunya menatapnya, memberinya ceramah. Gadis itu cemberut karena tidak puas. Aku mendukung Raja Naga, tidak peduli apapun. Pernyataan ini menarik tatapan tajam ibunya. Hehe. Melihat Ni Wushuang dan Kaisar Qi menatapnya, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis dengan bibirnya ditarik. Seekor semut. Biarkan aku membunuh Ni Wushuang dulu sebelum aku membantai mereka tanpa usaha. Petik 2. Kaisar Qi tidak berekspresi saat melihat Wang Xian. Kemudian dia berbalik menatap Ni Wushuang. Dia tidak layak untuk saya menyerang. Setelah aku mengalahkan Kaisar Qi, kalian bisa memusnahkan mereka. Kata Ni Wushuang dengan nada dingin saat dia menyapu pandangannya pada Wang Xian dan anggota Sekte Naga. Penghinaan. Hinaan langsung. Terlepas dari apakah itu Kaisar Qi atau Ni Wushuang, tak satu pun dari mereka yang sangat menghargai Raja Naga. Bagi mereka, mereka hanya memiliki satu musuh, dan yang berdiri di depan satu sama lain. Mereka tidak akan menunda pertempuran mereka hanya untuk seekor semut yang tidak penting atau yang lemah. Astaga, ahli tertinggi yang sombong. Raja Naga dari Sekte Naga sudah kuat, tapi baik Kaisar Qi maupun Ni Wushuang tidak menganggapnya tinggi. Petik 2. Raja Naga memang kuat, tapi dia hanya yang terkuat di level kita. Di mata mereka, dia bukanlah siapa-siapa yang bisa dibunuh kapan saja. Petik 2. Ini adalah roh dari seorang ahli tertinggi. Kami terkesan dengan mereka. Raja Naga, yang bisa menimbulkan keributan, bahkan tidak dianggap berada di liga mereka. Petik 2. Apa yang dikatakan Ni Wushuang dan Kaisar Qi mengejutkan anggota dari dunia bawah dan diabolisme. Ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh para ahli tertinggi. Mereka mengabaikan semua orang, karena mereka hanya memiliki satu lawan, sisanya tidak cocok untuk mereka buang-buang energi. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin sekte, sedikit kekaguman muncul di mata Niuya. Semua murid sekte suci Donghua memakai wajah yang puas diri dan sombong.
Lihat, inilah pemimpin sekte kami, ahli terkuat di dunia bawah. Jangan bertindak kurang ajar, Sekte Naga. Itu akan menjadi kematianmu setelah pemimpin sekte kita membunuh musuhnya. Kedua pemimpin dari Crimson Buck mengungkapkan senyuman, tampak gembira. Setelah Kaisar Qi membunuh lawan kuatnya dan memusnahkan Sekte Naga, aku akan berjanji setia kepada Kaisar Qi. Kedua pemimpin Crimson Buck mengepalkan tinjunya dengan setia. Kaisar Qi menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi saat dia menoleh ke Ni Wushuang lagi. Raja Naga, kematianmu akan datang ketika pemimpin sektiku mengalahkan lawannya. Petik 2. Ni Wuya menatap Wang Xian, menggeram padanya dengan wajah dingin. Setelah pertempuran mereka, itu akan menandai akhir dari Sekte Naga. Baik itu diabolisme atau Sekte Suci Donghua, mereka telah menegaskan bahwa mereka akan memusnahkan Sekte Naga setelah pertempuran. Tak satu pun dari sekte dan klan leluhur berkomentar, karena mereka hanya mengikuti arus. Seluruh suasana pertempuran telah berubah secara drastis. Sekte ortodoks dan diabolisme seharusnya berselisih, dan mereka bersumpah untuk membunuh satu sama lain. Namun, situasinya telah berkembang untuk menginginkan Sekte Naga dimusnahkan. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan yang telah tiba pada tahap ini dianggap mengesankan. Beberapa dari mereka mengungkapkan persetujuan mereka secara diam-diam saat mereka melihat Sekte Naga. Beberapa dari mereka merasa kasihan di mata mereka saat mereka mendengar sombong atas kemalangan Sekte Naga. Semut, tidak cocok bertarung dengannya. Setelah mendengar Ni Wushuang dan Kaisar Qi, rasa dingin melintas di mata Wang Xian saat dia melihat mata mereka yang mencemooh. Meremehkanku, sakit. Wang Xian meringkuk sedikit saat dia menatap para ahli tertinggi yang saling berhadapan dengan mata berkedip. Dia merasakan tatapan mengejek dari sekitarnya, dan niat bertarung samar melonjak di dalam hatinya. Aku ingin menunggu kalian berdua mendapatkan hasil, atau mungkin, menuai keuntungan setelah kalian berdua terluka. Tapi kurasa ini sama sekali tidak keren. Petik 2. Wang Xian perlahan menurunkan dagunya dengan semangat juang memenuhi matanya. Jika itu masalahnya, aku akan menunjukkan pada dua ahli tertinggi bahwa kalian tidak menguasai dunia bawah. Pria sejati harus menghadapi lawan yang kuat dan yang tertinggi. Bab 538, Pria sejati menghadapi lawan kuat secara langsung 3. Sudah 50 tahun. Diabolisme kita telah hidup dalam pengasingan selama 50 tahun. Sekarang setelah kita kembali, kita pasti akan menguasai dunia bawah. Petik 2. Di tengah pegunungan yang menjulang tinggi dan di bawah puncak tertinggi Huasan yang megah, Kaisar Qi berdiri di udara dan berbicara dengan jelas. Suara Kaisar Qi langsung mengalihkan perhatian kerumunan dari Sekte Naga saat kerumunan berpaling untuk melihat pemimpin diabolisme dengan sangat gembira. 50 tahun yang lalu, saya, Ni Wushuang, dapat menekan diabolisme Anda. Hari ini, saya masih bisa melakukannya. Dunia bawah masih akan menjadi dunia bawah kita. Petik 2. Ni Wushuang mengangkat kepalanya sedikit dan pertempuran sengit akan dipancarkan dari tubuhnya. Bagus. Kalau begitu tunjukkan padaku. Maukah kau menjadi raja dunia bawah atau aku akan menyatakan diriku sebagai kaisar dunia bawah? Petik 2. Kaisar Qi melayang ke atas. Aura iblis yang menakutkan dilepaskan dari tubuhnya dan peti mati di belakangnya. Dang dang dang. Suara benturan logam terdengar di sekitar Ni Wushuang. Energi atribut logam yang keras dan sinar keemasan yang intens dipancarkan dari tubuhnya secara bertahap. Ni Wushuang juga mulai melayang ke langit. Mereka akan bertempur di puncak tertinggi Huasan. Mengerikan. Aura mereka terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan seorang ahli tertinggi? Di hadapan mereka, mengapa saya merasa bahwa kita hanyalah semut? Petik 2. Alam Buding. Apakah ini aura ahli Buding Realem? Tidak mengherankan jika mereka meremehkan Raja Naga. Itu semua karena mereka sangat kuat. Petik 2. Disinilah pertempuran antara ahli tertinggi seharusnya. Di puncak tertinggi Huasan. Petik 2. Mata semua orang terbakar oleh gairah yang hiruk-pikuk saat mereka menatap kedua sosok itu dengan sungguh-sungguh. Kalau saja saya bisa mencapai tahap ini di masa depan, itu akan menjadi hal terhebat yang pernah ada. Beberapa ahli tidak bisa membantu tetapi berpikir seperti itu. Akankah Ni Wushuang yang terus menjadi raja atau akankah Kaisar Qi menyatakan dirinya sebagai kaisar? Semuanya akan didasarkan pada pertempuran hari ini. Nasib dunia bawah ada di tangan kedua ahli tertinggi ini.
Petik 2. Murid dari beberapa klan dan sekte suci bisa merasakan diri mereka terengah-engah saat mereka menatap dengan sungguh-sungguh pada dua ahli tertinggi di udara. Ni Wushuang, Kaisar Qi. Rencana pertamaku adalah menunggu kalian berdua menderita luka parah sebelum aku menghancurkan kalian berdua. Sekarang, aku tidak menyukai kalian berdua. Selain itu, pria sejati harus menghadapi lawan yang kuat secara langsung dan memusnahkan musuh terkuatnya. Haha, biarkan aku bergabung dengan kalian untuk bersenang-senang. Tunjukkan dengan tepat siapa yang akan menjadi penguasa dunia bawah. Jika kamu ingin mengklaim supremasi di dunia bawah, kamu harus bertanya apakah aku, Raja Naga, akan mengizinkannya. Tiba-tiba, suara yang sangat kurang ajar dan sulit diatur bergema di seluruh huasan. Suara tawa hiruk-pikuk mengikuti dan menembus awan. Ledakan, ledakan, aliran api melesat ke awan, memenuhi langit dengan api. Aliran sinar keemasan jatuh dari langit seolah-olah pedang panjang setajam 1000 meter telah menembus atmosfer dan masuk ke tanah. Dua aura menakutkan tiba-tiba meletus dan bergema melalui huasan. Yang satu bangkit dari tanah sementara yang lain turun dari surga. Ark, jeritan kengerian pecah tiba-tiba. Pasukan kelas 1 dan sekte iblis yang dekat dengan sekte naga berteriak ngeri. Mereka ketakutan, wajah mereka seputih salju, dan mereka terengah-engah. Kuat, betapa kuatnya, pakar tertinggi. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Raja Naga dan bawahannya menjadi begitu kuat? Petik 2. Bahkan cuacanya berubah. Mereka pasti ahli tertinggi. Raja Naga dan pria parubaya di sampingnya sama-sama ahli dalam Budding Realm. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Petik 2. Gila, gila, mereka yang telah menyaksikan perkembangan pasti akan merasa bahwa dunia mereka telah berantakan. Mereka memandang dengan ketakutan ke arah kolom api dan pedang panjang emas yang mencapai awan dan melihat Raja Naga dan pria parubaya menahan pelepasan energi. Bagaimana ini mungkin? Ahli alam pemula dan mereka ada dua. Raja Naga dan pria parubaya di sampingnya adalah ahli Budding Realm. Petik 2. Keringat dingin langsung menutupi dahi Niwuya saat bibirnya menjadi sedikit pucat. Musuh mereka, lawan mereka, sekte naga yang tidak dianggap pemimpin sekte mereka memiliki dua ahli tertinggi. Semua orang di sekte suci Donghua menggigil ketakutan dan merasa seolah-olah penglihatan mereka sedikit tumpul. Semua klan suci dan sekte dunia bawah menelan ludah mereka dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Dua ahli tertinggi, dengan kekuatan sekte naga, mereka mungkin bisa memusnahkan aliansi sekte ortodoks atau diabolisme dengan mudah. Kerumunan di sekitarnya merasa sangat pahit. Mereka akhirnya mengerti mengapa Raja Naga bisa begitu tak kenal takut dan memusnahkan siapapun yang dia inginkan. Itu karena mereka memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Jadi bagaimana jika Anda adalah sekte suci Donghua? Jika kedua belah pihak bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, mereka mungkin akan dimusnahkan bahkan jika Ni Wushuang ada di sekitar. Adapun Remains dan Crimson Buck, apa itu? Satu-satunya pilihan adalah mengejek niat awal mereka. Itu akan menjadi aliansi sekte ortodoks untuk membentuk aliansi terpisah dengan diabolisme untuk memiliki peluang melawan sekte naga. Namun, diabolisme dan aliansi sekte ortodoks tidak memilih untuk melakukannya setelah Raja Naga memanggil dua ahli tertinggi secara langsung. Seperti yang dia katakan, seorang pria sejati harus menghadapi seorang ahli yang kuat secara langsung dan memusnahkan musuh terkuatnya. Wow, dia terlalu keren. Raja Naga terlalu keren. Petik 2. Jauh, Suner sangat gembira setelah menyaksikan ini. Dia mulai bertepuk tangan dan bersorak dengan keras. Wanita di sampingnya tercengang. Kali ini, dia tidak berbicara sepatah kata pun. Itu karena tidak ada yang bisa dia katakan. Semua orang di diabolisme tercengang dan tidak bisa menelan ludah mereka. Untungnya, Raja Naga bukanlah bagian dari aliansi sekte ortodoks. Jika tidak, saya yakin kita harus bersembunyi selama 50 tahun lagi. Petik 2. Apa-apaan? Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu menakutkan di dunia bawah? Petik 2. Para ahli dari diabolisme sangat ketakutan saat mereka menyeka keringat di dahi mereka. Di udara, mata Ni Wushuang dan Kaisar Qi, yang penuh dengan niat bertempur, tanpa sadar mengerut. Ekspresi mereka juga tenggelam. Ini benar-benar di luar dugaan mereka.
Sebuah kekuatan yang sebelumnya mereka anggap tidak signifikan memiliki dua ahli di level yang sama dengan mereka tiba-tiba. Merasakan niat pertempuran dari mereka, Niu Shuang dan Kaisar Qi menarik napas dalam-dalam dan terlihat sangat pahit. Sebuah tamparan. Tamparan terbuka di wajah mereka. Pertarungan. Pertarungan. Wang Xian berteriak saat tubuhnya diliputi oleh niat pertempuran. Saat dia melambaikan tangannya, Nether Skull seukuran kepalan tangan tumbuh lebih besar saat terbang ke langit. Roving Sword juga berteriak dengan dingin. Dia mengulurkan lengan kanannya dan mengarahkan pedang panjangnya ke arah Niu Shuang. Pedang sepanjang 1000 meter itu langsung terserap ke dalamnya. Aura menakutkan langsung membekap atmosfer. Niu Shuang dan Kaisar Qi sangat serius. Melihat Wang Xian dan pedang keliling menyerang mereka secara terpisah, mereka menarik napas dalam-dalam. Siapa yang mengharapkan ini? Sekte Naga. Bagus. Ayo berjuang. Pertarungan. Niu Shuang mencabut pedang panjang dari belakang punggungnya. Dalam prosesnya, suara cincin di atasnya yang berbenturan dengan tubuh logam pedang bergema. Kaisar Qi menepuk punggungnya. Saat berikutnya, peti mati hitam muncul di hadapannya. Haha, bagus. Datang. Tunjukkan padaku apakah ahli tertinggi dari Sekte Suci Donghua dan Diabolisme dapat membunuh kita seolah-olah kita adalah semut. Petik 2. Wang Xian tertawa histeris. Aliran energi naga api yang padat disuntikkan ke Nether Skull. Nether Skull dengan tinggi hampir 6 meter mengamuk dengan seketika. Di dalam api hitam, masih ada api merah yang menyala. Bab 539, Pria Sejati Menghadapi Lawan Kuat Secara Langsung 4. Battle of the Ages Biru sejati lainnya. Seluruh dunia bawah, baik itu sekte ortodoks atau diabolisme, menaruh perhatian mereka di langit saat mereka menjulurkan leher dengan keheranan, rasa hormat, dan ketakutan memenuhi mata mereka. Itu adalah ketakutan dari Sekte Naga. Saat ini, Nether Skull di langit telah membengkak menjadi ukuran 5 meter, mendekati 6 meter. Nether Skull terbakar dengan Nether Flame dan nyala api dari Inferno Divine Dragon. Api merah yang menyeramkan dan hitam tinta sangat kontras dengan langit. Kekuatan api menyelimuti jarak beberapa kilometer. Setelah melihat ini, Kaisar Qi menyempitkan pupilnya dan membanting telapak tangannya dengan lembut ke peti mati hitam. Tutup peti mati terbuka dengan lengan yang tiba-tiba mencuat. Lengan yang terulur ditutupi sisik bergerigi, yang tampak mengerikan dan menakutkan. Jari-jari hitam murni berukuran lebih dari 30 cm, memancarkan kilau hitam. Mengaum, sebuah teriakan datang dari peti mati, di mana sosok 1,8 meter yang menakutkan itu keluar. Raja Ghoul, Raja Naga, sungguh kejutan memiliki kekuatan yang begitu tangguh seperti Sekte Naga yang muncul di dunia bawah. Tapi aku akan mengalahkanmu hari ini. Petik 2. Kaisar Qi menutup matanya perlahan. Membunuh. Lapisan armor berskala yang mengerikan menutupi dirinya di kulit Kaisar Qi saat dia membuka matanya sekali lagi. Matanya penuh dengan kemerahan, dia menunjukkan sepasang taring, dan jari-jarinya mulai tumbuh. Seolah-olah beberapa BGM sedang bermain, aura iblis yang membatu berlama-lama di sekitarnya. Hanya dua mata merah yang terlihat dari luar. Ledakan. Wang Xian membuat gerakan cepat saat dia melompat ke atas Nether Skull dan menginjak kakinya dengan lembut. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memelihara Nether Skull seperti yang dia lakukan dengan Dragon Ball. Karenanya, dia bisa mengendalikannya dengan lebih mudah. Juga, kekuatan Nether Skull jauh lebih menarik daripada saat Dewa Wanita menggunakannya. Bagaimanapun, itu adalah senjata spiritual level 12. Dicampur dengan api hitam, api merah menyala dimuntahkan dari Nether Skull. Api yang menutupi area permukaan selusin meter menghantam Kaisar Qi. Raja Ghoulku dan aku telah melalui pemurnian jutaan kali. Bagaimana kita bisa terbakar oleh jenis api ini? Petik 2. Dua pasang mata merah memelototi Wang Xian. Raja Ghoul di samping Kaisar Qi tersentak sebelum semua aura iblis segera memasuki tubuh mereka. Armor yang tampak mengerikan muncul pada mereka. Keduanya menunduk dan menghindari serangan api, menyerang Wang Xian. Kedua sosok itu menggambar busur di langit saat mereka menyapu cakar tajam yang tak sedap dipandang ke Wang Xian. Saya telah memaksimalkan semua kekuatan di Nether Skull. Biarkan saya melihat apakah Anda dapat memaksa saya untuk mengubah diri saya. Petik 2. Melihat serangan yang datang dari Kaisar Qi, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya.
Wang Xian telah berdiri di atas tengkorak neter pada awalnya, tetapi dia perlahan-lahan menenggelamkan dirinya ke dalam tengkorak. Ledakan. Kaisar Qi dan Raja Goul mencapainya pada waktu yang hampir bersamaan ketika dia masuk. Api yang menakutkan keluar dari telinga, hidung, mata, mulut, dan dagu Netherskoll. Mendesis. Nyala api itu merusak, mengeluarkan suhu tinggi yang mencakup kisaran 1000 meter. KKK. Kembali ke puncak tertinggi Huasan. Semua bebatuan di puncak terbakar menjadi abu setelah seluruh area diselimuti oleh Nether Flame. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, abunya beterbangan. Huasan, yang tingginya 2000 meter, diruntuhkan 300 meter. Betapa mengerikannya itu. Itu adalah keinginan. Kaisar Qi mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat nyala api menyelimuti mereka. Will-o-wisp adalah nyala api yang dilepaskan dari tulang manusia. Nyala api semacam itu mengandung sifat merusak yang menakutkan, khususnya bagi Kaisar Qi, yang adalah seorang zombie. Ark, Raja Goul menjerit saat Kaisar Qi bergerak dan menghilang dari jangkauan api. Wajahnya sangat kusam. Setelah Kaisar Qi dan Raja Goul meninggalkan jangkauan serangan tengkorak neter, Wang Xian perlahan-lahan muncul dari tengkorak neter saat dia mengarahkan pandangan dinginnya pada Kaisar Qi. Apakah kamu menyebutku semut? Wang Xian menatap Kaisar Qi dengan tatapan menghina. Dentang-dentang-dentang. Saat ini, suara benturan logam terdengar dari samping. Sinar pedang 1000 meter memenuhi langit dengan suara yang memekakkan telinga. Bam, bam, bam. Dinding Gunung Huasan mengeluarkan suara ledakan saat bersentuhan dengan pedang dan pancaran pedang. Dunia pedang spiritual. Roving Sword memegang pedang panjangnya saat dia mengayunkan udara dengannya. Cahaya pedang terhenti di udara dengan setiap serangan. Dalam beberapa saat, ratusan pedang panjang menggumpal di udara. Pedang panjang itu mengarah ke Ni Wushuang ke segala arah. Blade menguasai dunia. Tampilan ganas muncul di wajah Ni Wushuang saat dia memegang pedang panjangnya di kedua tangannya. Tubuhnya berputar cepat dan marah, sementara pancaran logam yang menakutkan terlempar ke ruang di udara. Boom-boom. Pedang panjang Ni Wushuang menebas pedang panjang masuk yang mengejarnya. Seluruh langit dipenuhi dengan pancaran dari pedang dan pedang dalam radius 1000 meter. Bang, bang, bang. Saat pedang dan bilahnya berbenturan, pedang metalik dan pancaran bilah tidak menghilang. Sebaliknya, mereka memantul ke segala arah. Ledakan. Suara ledakan terdengar lagi saat puncak tertinggi Huasan telah dicukur beberapa ratus meter lagi. Dalam waktu singkat, kedua pertempuran itu telah mencukur seluruh puncak hampir ribuan meter. Semua seniman bela diri dari sekte ortodoks dan diabolisme tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin. Apakah ini kekuatan yang menakutkan dari seorang ahli tertinggi? Akibat dari pertempuran tersebut benar-benar memotong puncak Huasan menjadi dua. Kekuatan itu hampir bisa menggulingkan air dan membalikkan laut. Itu merusak. Petik 2. Jika mereka menyerang sebuah gunung, mereka mungkin bisa menjatuhkan gunung yang tingginya 2-3 ribu meter dalam 1 detik. Ini adalah pertarungan antar dewa. Petik 2. Raja Naga dan pria parubaya dengan pedang itu sangat kuat. Dalam pertukaran pukulan barusan, Kaisar Qi ditekan oleh api sementara pemimpin sekte Ni Wushuang hanya bertahan secara pasif. Petik 2. 10.000 orang mundur ke suatu tempat di belakang ketika beberapa dari mereka menyaksikan pertempuran di langit dengan gentar. Mereka benar-benar takut puncak tertinggi Huasan akan dirobohkan, menghantam mereka. Semua seniman bela diri di bawah-bawahan akan dihancurkan oleh gunung yang menakutkan. Mereka juga khawatir dengan pancaran tajam dan nyala api di langit. Bagaimana jika mereka jatuh pada mereka? Siapa yang bisa mempertahankan diri darinya? Bahkan ahli bawaan akan terbunuh oleh akibat menakutkan dari pertempuran itu. Kekuatan sekte naga jauh melampaui sekte suci atau klan suci manapun. Beberapa dari Laozu dan penatua tertinggi bergetar sedikit saat menonton pertempuran. Dalam menghadapi lawan yang begitu kuat, mereka bahkan tidak bisa bertahan dengan satu pukulan pun. Dia harus menang. Pemimpin sekte harus menang, begitu juga Kaisar Qi. Petik 2. Pada saat ini, sekelompok ahli dari sekte suci Donghua tampak jahat. Sekte naga dan raja naga yang mendominasi. Hanya ketika pemimpin sekte dan Kaisar Qi mereka mengklaim kemenangan, kecemasan mereka akan mereda. Pada saat yang sama, sekelompok orang dari diabolisme juga memusatkan pandangan mereka ke langit. Dalam hati mereka,
mereka diam-diam bersorak untuk dewa mereka. Dan bahkan untuk Ni Wushuang. Kali ini, Sekte Diabolisme dan Ortodoks kekurangan spanduk. Jika tidak, mereka akan membesarkan mereka dan berteriak, "Pergi, Ni Wushuang. Pergi, Kaisar Qi. Kalian berdua harus melakukan yang terbaik. Pergi pergi pergi." Bab 540, Pria Sejati Menghadapi Lawan Kuat Secara Langsung 5. Ironi, aliansi sekte ortodoks dan yang disebut diabolisme tidak diragukan lagi merupakan sumber ironi terbesar saat ini. Ahli tertinggi dari aliansi sekte ortodoks dan diabolisme telah mengatur duel, pada akhirnya, pihak ketiga ikut campur dan memaksa kedua belah pihak untuk berdiri di garis yang sama, bersorak satu sama lain. Ini tidak diragukan lagi adalah ironi terbesar. Meskipun demikian, kedua belah pihak berharap pihak lain akan muncul sebagai pemenang. Ini karena jika Sekte Naga menang, mereka akan menjadi penguasa tertinggi di dunia bawah di masa depan. Tidak akan ada perbedaan yang mencolok antara Sekte Ortodoks dan Sekte Setan. Ketika saat itu tiba, mereka semua harus menundukkan kepala. Terutama bagi Sekte Suci Donghua. Mereka sudah bisa membayangkan bahwa jika pemimpin sekte mereka dikalahkan, Sekte Suci Donghua mereka juga akan dimusnahkan. Raja Naga, tidak ada ruang untuk kesombonganmu. Petik 2. Ekspresi Kaisar Qi berubah menjadi marah. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka kedua lengannya. Ses. Raja Goul memandang Wang Xian dengan mata dingin. Demikian pula, dia membuka lengannya, bergerak dan muncul di belakang Kaisar Qi. Dengan punggung menghadap satu sama lain, aura iblis yang pekat menyelimuti mereka. Armor skala pada mereka tertutup dan diperpanjang sampai keduanya bergabung menjadi satu. Raja Goul dan Kaisar Qi menutup mata mereka pada saat yang bersamaan. Ketika mereka membuka kembali mata mereka menjadi merah darah. Dua pasang mata identik dengan ekspresi identik. Kaisar Qi memperlihatkan taringnya secara bertahap. Di belakangnya, Raja Goul meniru tindakannya. Binary Course Cogenesis, Catastrophic Annihilation. Binary Course Cogenesis, penghancuran bencana. Seni budidaya terkuat dari Istana Mayat Iblis. Petik 2. 200 tahun lalu, dua zombie bangkit dari kuburan. Yang satu adalah laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan. Mereka memiliki gerakan menakutkan yang dikenal sebagai Binary Course Cogenesis. Saat itu, kedua zombie tersebut menewaskan beberapa ratus ribu orang. Ahli yang tak terhitung jumlahnya tewas. Pada akhirnya, Istana Mayat Iblis mengandalkan peti mati mara untuk menekan dan melenyapkan mereka. Siapa yang menyangka Kaisar Qi berhasil menguasai Binary Course Cogenesis? 1. Ketika kerumunan dari diabolisme melihat Kaisar Qi dan Raja Goul melakukan Cogenesis, mereka tercengang. Devil Course Palace berspesialisasi dalam mengubah tubuh mereka sendiri menjadi zombie dan juga mengubah lawan menjadi zombie yang dapat mereka kendalikan. Langkah paling kuat dari semuanya adalah Binary Course Cogenesis. Ini adalah seni terkuat dari Istana Mayat Iblis. Binary Course Cogenesis, Catastrophic Annihilation. Wang Xian berdiri di Nether Skull sambil menatap Kaisar Qi yang bergabung dengan Raja Goul. Ayo, lepaskan semua energimu. Wang Xian tenggelam ke dalam Nether Skull secara bertahap. Ledakan. Dengan kemauan keras dan api naga surgawi Inferno yang mengamuk, Wang Xian mengendalikan Nether Skull untuk menyerang Kaisar Qi. Mata Kaisar Qi tertuju pada Nether Skull. Dia menyeringai dan taringnya tumbuh menjadi 2 kali ukuran aslinya secara instan. Pada saat yang sama, kukunya juga memanjang hingga 2 kali panjang aslinya. Melalui Binary Course Cogenesis, dia bisa melepaskan kekuatan 2 kali lipat. Ledakan. Kaisar Qi mengumpulkan energi dan aliran aura iblis hitam berputar di sekelilingnya. Dia berputar dan menyerang ke arah Nether Skull secara langsung. Yang bisa dilihat orang banyak hanyalah bayangan hitam yang berkedip-kedip. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan dari bentrokan bergema dan hentakan besar memaksa Kaisar Qi dan Nether Skull mundur masing-masing lebih dari 1000 meter. Auman. Kaisar Qi menggeram dan memadamkan keinginan di sekitarnya. Adapun Nether Skull, rahang atas dan bawahnya bergemerincing dengan cepat dan api dari matanya berkobar lebih kuat. Berdiri di dalam Nether Skull, Wang Xian melepaskan api yang pekat ke Nether Skull. Kamu siapa? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya? Aku tidak akan membunuh seseorang tanpa nama. Beritahu saya nama Anda. Di ujung lain, rambut terawat Ni Wushuang tersebar,
tampak seperti ilmuwan gila. Setiap helai rambut seperti jarum emas. Dia terlihat lebih liar dan sulit diatur daripada singa emas di TV. 2. Tubuhnya memancarkan sinar keemasan, kedua tangannya di pedang panjang dan dia sedikit menggigil. Dalam setiap gerakan menit, cincin pada pedang panjang akan berbenturan dengan pedang dalam ritme yang unik. Mata emas Ni Wushuang terkunci pada pedang keliling dengan waspada. Ni Wushuang saat ini bisa dianggap sebagai pendekar pedang yang tak tertandingi. Di depan Ni Wushuang, pedang keliling berdiri tegak. Pedang panjang di tangannya sepertinya telah menyatu dengan tangannya. Namun, cahaya pedang dipancarkan dari seluruh bagian tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya adalah pedang panjang setajam silet. Senjata awal ras ikan todak emas adalah paruh tajam di kepalanya. Sekarang tagihan telah berubah menjadi pedang panjang, ada lebih banyak variasi serangan dan serangannya juga akan lebih tajam. Raja Naga telah memberiku nama pedang keliling. Aku akan menjadi pedang Raja Naga. Petik 2. Mata pedang keliling tertuju pada Ni Wushuang tanpa ekspresi apapun. Di matanya, hanya ada musuhnya, Ni Wushuang. Ni Wushuang tidak bisa membantu tetapi menggigil sedikit hanya dengan mengunci mata dengan pedang keliling. Raja Naga telah memberiku nama pedang keliling. Aku akan menjadi pedang Raja Naga. Ni Wushuang mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang dan jelas menjadi waspada. Seorang ahli tertinggi seperti dia bisa tumbuh menjadi eksistensi yang menakutkan. Di jalur ilmu pedang, teknik terkuat adalah ilmu pedang tanpa ampun. Tujuan utama pedang adalah untuk membunuh. Ilmu pedang tanpa ampun dikembangkan untuk membunuh semua yang dilewatinya. Orang seperti dia bisa sangat tercerahkan dalam ilmu pedang dan memasuki alam abadi. Ni Wushuang sangat serius. Immortal berada di atas Budding Realm. Untuk menerobos ke alam abadi, seseorang harus memiliki energi. Selain itu, seseorang harus mendapatkan apa yang disebut Dao, atau konsepsi. Konsepsi api, konsep bumi, konsep logam dan lain-lain. Selain konsepsi unsur, ada juga konsepsi pedang. Dibandingkan dengan konsepsi elemen, konsep pedang lebih sulit untuk dicapai. Tidak ada kesedihan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa hormat yang membentuk dasar dari ilmu pedang tanpa ampun. Raja Naga menganugerahinya nama pedang keliling. Astaga, sebenarnya, pendekar pedang tertinggi itu adalah. Pernyataan pedang keliling telah memulai diskusi yang hidup di antara kerumunan. Apa yang dia maksud? Apa yang dia maksud adalah pedang dari Raja Naga dan bawahan dari Raja Naga. Pendekar pedang tertinggi adalah bawahan dari Raja Naga. Hehehehe. Petik 2. Ini adalah Raja Naga yang tak terkalahkan. Kapanpun aku merasa Raja Naga itu luar biasa, dia akhirnya mencapai hal-hal yang lebih gila. Petik 2. Seorang pendekar pedang tertinggi sebagai bawahan dan namanya dianugerahkan kepadanya oleh Raja Naga, ini benar-benar menjungkirbalikkan akal sehatku. Siapa di dunia ini yang mungkin bisa menghentikan Raja Naga? Petik 2. Penonton merasa sedikit sedih sekarang. Mereka semua mengira dia mungkin saudara Raja Naga atau mungkin hanya teman. Tak satu pun dari mereka akan pernah mengharapkan dia menjadi bawahan dari Raja Naga. Seorang ahli tertinggi sebagai bawahan. Namo Amitabha. Beragam Buddha, mohon izinkan Kaisar Qi dan Ni Wushuang muncul sebagai pemenang. Saya dengan tulus berdoa untuk itu. Petik 2. Di dalam kuil roh iblis, para murid menutup mata mereka dan berdoa dengan tulus dengan manik-manik Buddha berdarah mereka. Perkembangan tersebut telah membuat aliansi sekte ortodoks merasa sedikit terdiam. Sekelompok biksu iblis haus darah percaya pada Buddha. Apa-apaan? Meskipun demikian, mereka bisa memahami doa kuil roh iblis. Jika Raja Naga menang, hanya akan ada satu suara tersisa di dunia bawah. Terlepas dari itu, masih ada beberapa orang yang meremehkan apa yang dilakukan kuil roh iblis. Membunuh. Bunuh Raja Naga dan pedang keliling itu. Pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi, bunuh mereka. Petik 2. Pada saat ini, di samping sekte suci Donghua, Tuan Muda Pulau Ular Laut mengepalkan tinjunya dengan erat dan berteriak. Saat itu, beberapa lusin ribu orang melihat ke atas. Melihat ekspresi berkerut pada Tuan Muda Pulau Ular Laut dan ayahnya, mereka merasa bingung. Jika sekte naga tidak dimusnahkan, Hai Jiao pasti akan mati. Tuan Muda Pulau Ular Laut secara alami tahu tentang hasilnya. Oleh karena itu, dia mengabaikan bagaimana orang akan melihatnya dan bersorak untuk Ni Wushuang dan Kaisar Qi dari diabolisme.
Meski begitu, yang bisa dia berikan hanyalah dukungan emosional. Kakak laki-laki, mereka adalah musuh dari Raja Naga. Ayo bunuh mereka semua. Petik 2. Ketika Mo Qinglong melihat Tuan Muda Pulau Ular Laut, dia menatapnya dengan jijik. Dia berbalik dan berbicara dengan 5 ahli ras ikan pedang emas dan realem. Ras ikan pedang emas milik Istana Naga dan bisa dianggap sama dengan para naga. Karena mereka lebih kuat darinya, Mo Qinglong tidak merasa aneh menyebut mereka saudara seniornya. Baiklah, seperti yang kamu katakan. 5 ahli ras ikan todak emas tingkat 11 menganggukkan kepala tanpa emosi dan berbalik ke arah tempat penguasa Pulau Ular Laut berdiri. Cahaya dingin dan kejam melintas di mata Mo Qinglong sementara niat membunuh yang padat mengalir di dalam dirinya. Hai Jiao, kami akan menghabisimu untuk Raja Naga sekarang. Petik 2. Bab 541, Pria Sejati Menghadapi Lawan Kuat Secara Langsung 6. Hai Jiao, kami akan menghabisimu untuk Raja Naga selama ini. Petik 2. Perang besar antara para ahli tertinggi di KTT Huasan telah menimbulkan ketakutan dan kekaguman bagi banyak orang di bawah. Para ahli sekte leluhur yang memiliki perselisihan dengan sekte naga berdoa dengan ketakutan. Namun, teriakan sedingin es terdengar saat ini. Apa? Hai Jiao sedikit tertegun, dengan ekspresi terkejut dan mengerikan. Semua ahli di sekitar Underworld juga terkejut, karena mereka berputar dengan keheranan. Setelah melihat murid-murid sekte naga melangkah maju, mereka semua memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Apa yang sekte naga lakukan? Apakah mereka menyingkirkan semua musuh mereka? Petik 2. Raja Naga dan Pendekar Pedang Parubaya itu sedang bertarung dengan pemimpin sekte Niu Shuang dan Kaisar Qi dari Diabolisme di langit. Jangan bilang padaku sekte naga sedang membersihkan musuh mereka di bawah. Petik 2. Hai Jiao ada di papan target mereka, dan dia dianggap selesai. Dia hanya bisa menyalahkan putranya untuk itu. Jika Tuan Muda Pulau Ular Laut tidak mencoba membunuh Raja Naga, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Kematian akan menjadi akhir mereka. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya berdiskusi dengan ngeri ketika mereka melihat sekte naga menatap tajam ke arah Hai Jiao. Ekspresi Hai Jiao berubah drastis, diganti dengan tatapan jahat. Dia menatap belati pada semua orang dari sekte naga dengan niat membunuh yang hingar-bingar keluar dari matanya. Bunuh aku. Kalian ingin membunuhku. Aku akan membantai kalian semua di sini hari ini, tidak menyisakan apapun untuk sekte naga. Petik 2. Hai Jiao melepaskan aura pembunuh saat tanduk ganda di belakangnya muncul di tangannya. Di belakangnya, bawahannya juga menatap dingin ke arah Mo Qinglong dan yang lainnya. Sekarang Raja Naga dan ahli tertinggi lainnya terlibat dalam pertarungan. Namun, kalian masih berpikir untuk membunuh kami. Petik 2. Tuan Muda Pulau Ular Laut juga berubah menjadi ganas seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Di bawah tekanan 2 ahli tertinggi, pola pikir mereka agak bengkok. Ayah, ayo bunuh mereka semua. Semuanya dari sekte naga. Setelah itu, kita akan lari ke laut. Aku tidak percaya Raja Naga bisa menemukan kita. Petik 2. Tuan Muda Pulau Ular Laut menggeram dengan kegilaan di matanya. Betul sekali. Kami akan lari dan bersembunyi di laut. Bahkan ahli tertinggi pun tidak dapat menemukan kita. Karena sekte naga mencoba memusnahkanku, aku akan menarik minatku hari ini. Petik 2. Hai Jiao melangkah maju dengan tanduk ganda terkatup erat di tangannya. Di belakangnya ada suara ombak yang bergulung-gulung. Semua orang di sekitarnya menatap gerakan mengejutkan itu dan tersentak saat mereka dengan cepat memberi jalan kepada Hai Jiao dan gengnya. Hai Jiao dan putranya gila. Mereka sudah gila. Petik 2. Gila. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Hai Jiao adalah yang harus dibunuh dalam daftar Raja Naga. Ketika Raja Naga atau Pendekar Pedang Parubaya muncul sebagai pemenang, dunia bawah akan menjadi milik sekte naga. Hai Jiao tidak akan mendapat tempat di dunia bawah. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan dikutuk. Petik 2. Dia tidak akan mati dalam diam. Hai Jiao akan melakukan perlawanan terakhirnya dan melawan. Petik 2. Melihat Hai Jiao dan Tuan Muda Pulau Ular Laut, semua orang menghela nafas. Dia adalah mantan terkuat kedua di dunia bawah yang telah menikmati saat-saat gemilang, seorang ahli yang tak tertandingi yang tidak ada sekte suci yang berani mengacaukannya. Sekarang, dia dipaksa ke titik yang hampir membuatnya gila. Hiak-hiak, aku akan memusnahkan sekte naga.
Aku akan melihat bagaimana Raja Naga akan mencariku di lautan luas. Petik 2. Ada niat membunuh gila di wajahnya. Sebelum Mo Qinglong dan gengnya bisa mencarinya, dia malah berjalan ke arah mereka. Selain Raja Naga, Sekte Naga tampaknya tidak memiliki ahli alam dan lainnya. Murid-murid dari Sekte Naga ini hanya kurang ajar. Mereka tidak memiliki ahli dan realem di antara mereka sementara Hai Jiao dianggap sebagai yang terkuat kedua di dunia bawah. Petik 2. Serius, apakah murid dari Sekte Naga akan dibunuh oleh Hai Jiao? Petik 2. Kerumunan di sekitarnya terkejut saat menyaksikan bagaimana acara tersebut berlangsung. Wuya, haruskah kita menyerang juga? Karena Sekte Naga tidak memiliki ahli dan realem sekarang, kita bisa melenyapkannya dengan mudah. Petik 2. Kembali ke Sekte Suci Donghua, seorang pria tua mengepalkan tinjunya erat-erat dengan niat membunuh di matanya. Ada ekspresi campuran konstan di wajah Ni Wuya. Dia menjulurkan kepalanya dan menyaksikan perang di langit sebelum beralih ke Mo Qinglong dan gengnya lagi. Tiba-tiba, matanya tertuju pada anggota klan ikan pedang emas yang memegang pedang bermata silet di tangan mereka. Melihat ekspresi mereka yang acuh tak acuh dan tak tergoyahkan, matanya menyipit. Tidak, orang-orang itu terlihat mirip dengan pendekar pedang bernama Pedang Keliling. Petik 2. Ni Wuya menarik napas dalam-dalam dengan mata terpaku pada mereka. Orang tua itu sedikit terkejut saat dia melihat dari balik bahunya dan menilai anggota Sekte Naga dengan bingung. Sekte Naga, sementara itu aku akan menghabisi kalian sepenuhnya. Hai Jiao mengulangi apa yang dikatakan Mo Qinglong kepadanya dengan kata-kata yang tepat saat arus air mulai beredar dengan panik di sekitar tubuhnya. Aura menakutkan meletus, menyebabkan semua seniman bela diri terhuyung-huyung kembali dengan ngeri. Melihat Hai Jiao berjalan dengan nyali, mencoba membunuh mereka, Mo Qinglong sedikit terkejut, tetapi ada sedikit sarkasme di matanya. Kakak senior, Hai Jiao adalah ahli dan realem. Tolong bantu kami. Petik 2. Mo Qinglong sedikit menyentakkan bibirnya saat dia berbicara kepada beberapa ikan pedang emas di sampingnya. Serahkan pada kami. Seekor ikan todak emas mengangguk dengan dingin. Ketika mereka menyaksikan Hai Jiao dan anak buahnya melangkah dengan ekspresi jahat, tidak ada emosi yang ditemukan di mata mereka. Pergilah ke neraka, semuanya dari Sekte Naga. Fu asteriska kalian semua. Hai Jiao menggeram dengan ganas saat dia melangkah. Energi air beredar di sekelilingnya. Semua orang dalam beberapa kilometer bisa mendengar ombak yang jatuh di tubuh Hai Jiao. Di bawah tekanan yang menakutkan seperti itu, Hai Jiao telah meledakkan kekuatan tempur yang lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan Hai Jiao menakutkan. Dia terlalu kuat, jauh melebihi ahli dan realem pada umumnya. Dia memang mantan terkuat kedua di dunia bawah. Petik 2. Oh tidak, para murid dari Sekte Naga bertingkah terlalu berani seperti Raja Naga mereka. Mereka mengira Hai Jiao akan waspada terhadap Raja Naga, dan tidak berani menyerang. Tapi bahkan kelinci pun akan menggigit jika panik. Petik 2. Merasakan kekuatan yang mendominasi dari Hai Jiao, kerumunan di sekitarnya tampak terkejut di mata mereka. Namun, lebih banyak orang menatap geng ikan pedang emas dengan pedang panjang di tangan mereka. Hanya karena mereka terlihat seperti pedang keliling. Mungkinkah membunuh pedang spiritual? Kembalinya pedang spiritual. Tepat ketika semua orang memiliki pikiran mereka sendiri, dua suara sedingin es terdengar. Persis seperti suara dingin pendekar pedang di langit. Pedang spiritual yang panjangnya 100 meter meluncur ke depan dengan pancaran tajam yang tak tertandingi. Pedang spiritual lain dengan ukuran yang sama dengan ketajaman yang sama melesat keluar dari belakang dan kembali. Dua pancaran cahaya keemasan yang menakutkan keluar dari depan dan belakang. Kembalinya pedang spiritual.